Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali, bisa bermuajahah, bisa dihidupkan kembali setelah diwafatkan sejenak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan yang paling cocok sesuai dengan contoh Rasulullah ketika kita bangun ucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan kehidupan kita pada hari ini dan selanjutnya menjadi kehidupan yang bermakna, yang bernilai, yang berkualitas, yang terus taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga selamanya dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, terima kasih kepada semua yang telah bergabung, yang masih berusaha untuk bergabung-gabung karena memang tampaknya ada kendala, ada kesulitan, kesusahan, namun semuanya memiliki niat yang kuat, keinginan yang mantap untuk mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita ikuti bersama-sama, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sedang sakit disembuh sehatkan oleh Allah, yang sedang punya problem dibuka problemnya, diberikan kelancaran, yang punya utang mudah-mudahan dimudahkan untuk membayarnya, dan yang sedang punya keinginan kemauan mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul yang di-share, yang dibagikan kepada teman-teman para jamaah adalah ini mengulang kembali tentang bab sholat. Sholat merupakan amalan yang pertama dan utama. Jadi ini judulnya cukup mantap. Di dalam judulnya sholat adalah amalan yang pertama dan utama. Mengapa dikatakan amalan yang pertama dan utama? Nah, ini akan dikemukakan tentang hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Fa inna qata min faridatihi syai'un qala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala unzuru hal li'amdi min tatawwu fayukmalu biha ma in taqasa ma in tan min intan qasa minal farido summa yakunu sayur amalihi ala dzalik. Rawahu di sini wa fi riwayatin summa zakatu mislu dzalik summa tuhadul amal hasaba dzalik. Itu hadis yang dikemukakan dalam pengajian ini. Sesungguhnya amal hamba ya, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ini. Amal hamba yang akan dihisab, dihitung ya, pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapat keberuntungan dan keselamatan. Jadi apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal. Nah ini akan menyesal dan merugi, begitu. Jadi kalau benar sholatnya benar sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Jadi sholat itu bisa menjadi penyebab selamatnya seseorang, ya, selamatnya seseorang, kemudian bahagianya seseorang itu nanti di hari kiamat itu sholatnya. Jadi sholat luar biasa, memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang paling pertama dan utama. Oleh karena itu kita berbangga dan bahagia pagi hari ini saja kita sudah sholat. Kemarin sholat, kemudian malam juga tadi sholat, terus kita tunaikan sholat, dan insya Allah kita yakinkan sholat yang kita lakukan itu sholat yang berdasarkan ilmu, bukan tuturut muning, bukan mengikuti yang tidak jelas, tapi kita sholat sebagaimana Rasul telah mencontohkan sholat. Kata Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ketika ada yang bertanya, aku belum pernah melihat Rasul. Iya, melihatnya lewat pengajian, lewat ceramah, lewat hadir di majelis-majelis taklim. Di situ akan ada penjelasan tentang sholat, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana menyimpan tangan, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana i'tidal, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, kemudian baca salam, itu semuanya ada juklatnya, ada contohnya. Jadi kalau orang yang belum pernah ikut pengajian di dalam majelis taklim ataupun di televisi atau di mana, belum pernah mendengar, maka sholat yang dilakukan bisa jadi sholat kira-kira. Sholat yang dikira-kira. Nah, yakinkan kita mumpung masih ada umur, masih punya kesempatan, masih punya peluang, ya maka sholatlah. Sholatlah. Sholatlah sebelum disolatkan. Ada kalimat itu yang paling bagus itu. Sholatlah sebelum disolatkan. Karena kita nanti ujung-ujungnya sholat ditunaikan dan akhirnya kita akan disolatkan. Dan mudah-mudahan ketika kita disolatkan oleh hamba Allah, oleh orang-orang yang solihin, sehingga akan menghantarkan diri kita, pribadi kita, keluarga kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya orang yang sholatnya benar. Betapa bahagianya orang yang sholat sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat jangan ngebut, sholat jangan cepat-cepat, mau kemana? Sholat cepat-cepat ya. Sholat itu tenang aja, disebutnya itu khusyuk. Jadi disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Jadi sholatlah dengan penuh kehusyuan. Khusyuk itu sadar, memperjuangkan diri bahwa saya sedang sholat. Ketika ada yang memanggil, saya sadar sedang sholat dan tidak akan jawab gitu. Bukan berarti sedang sholat karena ada yang memanggil-manggil, kemudian menjawab, kemudian ini bisa menjadi rusaknya sholat. Kemudian di dalam hadis yang kita baca barusan, apabila sholatnya rusak, nah ini sholatnya rusak, digancang-pincang, gitu, bacaan, tidak tartib, pokoknya gancang-pincang aja gitu. Barang siapa yang sholatnya rusak dan akan menyesal dan merugi, tuh gitu ya. Panjangkan umur ya Allah, saya ingin sholat di dunia, terus sholat ya Allah. Setelah ada bertemu di alam akhirat nanti, semuanya tidak akan ada yang bisa balik, kecuali mereka menyesali, kecuali mereka merasa rugi. Dan itulah penyesalan yang paling pertama yang akan menjadi kurangnya kehidupan selanjutnya gara-gara sholatnya sakadai sakarap insun, tidak sholat sebagaimana yang dianjurkan, yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun selanjutnya, jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, nah ini hebatnya ya, Rahman Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala nih, jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunat tidak, subhanallah. Misalnya sholat kita itu tidak beres, sholat kita itu kurang mantap, kurang bagus, banyak kekurangannya, malaweng sedang sholat, Allahu Akbar, yang terbayang itu pekerjaan. Ibu-ibu yang masak yang terbayang itu dapur.
Orang yang beberes yang terbayang itu tempat tidur ya, bukannya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sholat ini jadi malawe, lupa rakaat, lupa bacaan. Nah, gara-gara kurang khusyuk. Tapi di sini Allah dengan hadis yang diungkapkan tadi menyuruh kepada malaikat untuk melihat apakah ada pekerjaan amalan sholat sunat yang dilakukan oleh hamba itu. Nah, maka sholat sunat tersebut akan menyempurnakan sholat wajib yang kurang. Tuh, gitu ibu-ibu, bapak-bapak. Kada rasa sholat sunat. Ulah imalikum berebat lompat. Likum-likum berebat meresan mukena, likum-likum berebat meresan sajadah, berebat lompat ke dapur, dapur ngahulang gitu ya. Nah, coba setelah sholat sunat itu, setelah sholat wajib itu, lakukan sholat sunat. Sholat sunat yang nempel kepada yang wajib, ingat ya, yang muakkad sebelum zuhur 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat. Jadi berapa jumlah? Dek, berapa jumlah? 10 rakaat ya, itu yang muakkad, yang nempel. Ulangi, sholat yang muakkad itu ya, sebelum duhur 2, setelah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Jadi jumlah jamleh semuanya 10 rakaat. Itu yang selalu dilakukan, jangan ditinggalkan. Kalau masih punya waktu, boleh ditambah ya. Sebelum asar 2 rakaat. Sebelum subuh, sebelum maghrib 2 rakaat. Sebelum isya 2 rakaat. Itu namanya goer muakkad. Jadi goer muakkad itu kalau ditinggalkan sekali-kali itu boleh jadi. Maka hadirin jamaah yang berbahagia, bila sholat yang muakkad 10 rakaat, mudah-mudahan menjadi panamal. Menjadi panamal, sholat yang rusak ditamalan ke sholat sunat ya. Bayangkan kalau tidak ada sholat sunat, geus marusak ke sholat sunat deh, badi tamal kunaon gitu ya. Makanya tamalah sholat itu dengan sholat sunat, insya Allah sholat sunat yang kita tunaikan ini menjadi panamal, menjadi ya penyempurna dari kekurangan di dalam sholat. Makanya juga di dalam amalan setelah sholat, hadirin jamaah yang berbahagia, ada istighfar ya. Istighfar itu biasanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu pun katanya dalilnya jelas kuat bahwa istighfar yang dibaca setelah sholat itu adalah mengistighfari ketika sholat kita kurang sempurna. Gitu. Misalnya sholatnya tadi kurang khusyuk, kurang fokus ya, kurang sesuai dengan tuntunan. Nah, di situ dibacakan istighfar, maka istighfar yang dibaca di sana itu hakikatnya untuk minta ampun kepada Allah dari sholat yang mungkin ada bacaan yang rada-rada balelol ya, ruku kurang lurus, sujud kurang mantep. Ya kalau penyakitan mah nggak apa-apa, misalnya nyeri cangkeng, umpama dihanapkeun pisan tiasa riweuh gitu. Nah, maka boleh dengan sekemampuan. Tiasa ngadeg sambil duduk, ibu-ibu, bapak-bapak sholat itu. Lamun ibu bapak sholat biasa ngadeg normal, silahkan. Bapak mengesekiat sambil berdiri, sambil duduk. Geus duduk oge rada riweuh, ruareol wae sambil ngagoler. Wah, gitu ya. Sambil ngagoler agak riweuh. Terus tiasa naon ya sudah, pokoknya nama dengan isyarat aja. Tapi keluarga harus mengingatkan kepada keluarga kita yang sedang sakit, misalnya mama, atanapi emak, atanapi amu, atanapi bapak, abah gitu ya. Waktu sholat sudah tiba, sok geurana tepan, kumaha teu bisa sholatna, sabisa pasti bisa. Bagaimana wudunya? Dengan apa itu? Dengan tayamum. Tidak usah turun dari tempat tidur. Dengan tayamum, cukup dengan muka yang diusap, 2 tangan yang diusap, itu yang paling sederhana dan semua orang pasti bisa. Bagaimana tanahnya? Ada yang mengatakan debu itu tanah. Makanya bisa mengambil debu di mana saja asal di tempat yang suci.
yang kita perkirakan tempatnya tempat yang suci. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, betapa untungnya sholat sunat. Gitu ya. Belum sholat sunat yang di luar yang nempel dengan yang wajib. Ada sholat duha, ada syukrul wudu, ada tahajud, ada witir, ada hajat, ada tobat. Ya, itu juga banyak sholat-sholat sunat. Jadi kalau dihitung-hitung, hadirin jamaah yang berbahagia, coba sekali-kali hitung berapa sholat yang kita tunaikan sehari semalam itu berapa, kira-kira dihitung sekali-kali. Nampaknya ini belum ada yang menghitung ya, takut ketahuan jumlahnya sedikit, coba dihitung ya. Misalnya yang wajib berapa rakaat, ditambah tadi yang muakkad berapa rakaat, ditambah duha, terus dihitung. Sehingga boleh jadi sehari semalam itu bisa 50 kali 50 rakaat yang kita baca subhanallah. Karena memang ini sholat amalan tadi yang pertama dan utama, menjadi penting diperhatikan. Ingat ketika sholat itu harus selalu suci tempatnya, ingat. 2, suci badannya. 3, suci pakaiannya. Ingat, sholat itu 3 hal yang harus diperhatikan. Jarang orang memperhatikan 3 hal. Sholat itu suci badannya. Badannya mesti suci, sudah suci badannya, suci pakaiannya. Yang dipakai itu suci, halalan thayyiban ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tempat sholatnya. Saya suka orang yang dari tempat wudu ke tempat sholat itu dia jengkean. Jengkean naon? Kalau ragu-ragu pakai sendal, itu aja. Tidak usah ragu-ragu kemudian menjadi merusak tentang keutamaan sholat. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, ingat sholat itu tadi akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Yang paling pertama ditanya oleh Allah adalah sholatnya. Allah tidak bertanya berapa anak, Allah tidak bertanya berapa jumlah teman, jumlah kekayaan, jumlah segala macam. Tapi yang pertama-tama ditanya adalah sholatnya. Dalam hadis lain ditemukan, barang siapa yang sholatnya beres, sholatnya lancar, tadi akan menemukan kebahagiaan dan yang lainnya tidak akan ditanya. Jadi kalau sholatnya beres, tidak akan ditanya yang lain-lainnya. Tidak akan ditanya tentang hartanya, tidak akan ditanya tentang ilmunya, tentang yang lain-lainnya. Mereka langsung bablas, langsung ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena sholat beres ditunaikan. Nah, kita ibu-ibu, ya, bapak-bapak, sekali-kali lihat sholat anak-anak kita. Suami sekali-kali toong sholat istri kita, istri sekali-kali toong sholat suami kita. Boleh jadi sholatnya kurang sesuai, kurang mantap. Nah, oleh ibu, oleh bapak itu dibetulkan, dibenarkan. Ya. Seperti saya kalau sholat di masjid ya, ada orang yang suka pakai kaos oblong. Begitu ruku kelihatan itu bobokongnya. Begitu sujud itu bujurnya. Kalau itu kelihatan tidak kita betulkan, maka di akhirat mereka akan menuntut kepada kita, kepada orang yang melihat tidak membetulkan. Makanya kalau sholat itu, utamakan kalau di masjid ini, ambil baris yang pertama. Kenapa? Supaya terseur luak liuk karena bobokong nusanes, karena bujur nusanes. Langsung melihat kepada 4 sujud saja. Ya sebenarnya sih, mau di depan, mau di belakang, mau di baris keberapa, yang penting ya tetap melihat ke tempat sujud. Kemudian dari jamaah yang berbahagia, efek dari sholat itu luar biasa. Dan sebentar lagi kita akan kurban, ya. Ini orang yang kurban itu siapa? Orang yang menunaikan ibadah kurban itu disebutkan dalam satu ayat, dalam satu surat, Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, bagi umat Islam, walaupun di zaman pandemi, di zaman corona, melaksanakan ibadah kurban tidak gugur, tetap dinunaikan. Siapa yang menunaikan kurban itu? Orang-orang yang punya kemampuan. Orang-orang yang punya kemampuan untuk membeli kambingnya, membeli sapinya, itu amalan ibadah tahunan. Jadi kalau kita ada joro-joy ke hati kita, ingin kurban, tunaikan, lakukan. Mengapa? Karena ingin kurban itu bukan karena ingin semata-mata ingin tanpa gerak dan tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan insya Allah setiap bulu menjadi kebaikan-kebaikan. Darah yang disembeli itu, darah yang mengalir itu sebelum sampai ke bumi, maka dosa-dosa orang yang berkurban itu adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan-kebaikan. Maka saya menghimbau, mengajak kepada para jamaah yang belum kurban, mari kita berkurban. Yang sudah terus berkurban. Jangan karena saya mah sudah dulu ini tidak kurban lagi, tidak demikian. Maka di dalam ayatnya disebutkan itu adalah fasolli li rabbika wanhar. Kerjakan sholat gitu ya. Fasolli li rabbika karena Tuhanmu wanhar dan potonglah hewan kurban. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia, dalam hadis lain dikatakan barang siapa yang sudah manying, sudah cukup untuk berkurban, tapi dia itu pura-pura ya tidak ada kemauan, kata Rasul, janganlah sekali-kali mendekati tempat sholat, kata Rasul begitu. Di orang yang sudah waktunya kurbannya sudah cukup, tapi tidak ada kemauan gitu ya, pura-pura padahal uang ada gitu ya, tapi pura-pura saja, tidak mau saja. Kata Rasul, janganlah sekali-kali mendekati tempat sholat itu. Maka oleh karena itu, ini efek dari sholat. Maka sholat itu akan menggerakkan segala aktivitas. Kemudian juga pelajaran yang terdapat dalam hadis yang di atas tadi, yang kita baca ya, sholat adalah tiang agama. Jadi kalau orang sudah meninggalkan sholat, sudah merubuhkan agamanya. Rukun Islam ada 5, ya. Rukun Islam ada 5. Salah satunya adalah sholat. Bila sholat itu tidak ditunaikan, rukun Islam yang lainnya menjadi berantakan. Maka katanya sholat itu ibarat bangunan. Ibarat bangunan, dan bangunan yang sholat itu adalah berada di tengah katanya. Sedangkan yang lainnya itu di kiri kanan ataupun di depan, jadi segi 4 gitu ya. Sudut 1, 2, 3, 4. Nah itu kemudian sholat itu adalah penyangga di tengah. Jadi kalau di tengah sholat itu sebagai tiang yang utama, akan menguatkan kepada saum, akan menguatkan kepada zakat, akan menguatkan kepada rukun-rukun Islam yang lainnya. Tapi kalau sholatnya sudah diabaikan, sholat sudah lalawara, maka tiang agamanya sudah tidak kokoh. Maka luar biasa, saya memperhatikan para jamaah, sholat itu menjadi pekerjaan, menjadi amalan yang terus dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Islam, seseorang tidaklah tegak kecuali dengan sholatnya. Jadi sholat itu luar biasa. Kemudian sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Jadi tadi dikatakan ya, dalam hadis yang kita ungkapkan di awal, itu menjadi amalan yang pertama kali akan ditanya. Sholat sunat sebagai penyempurna. Nah ini tadi dikatakan juga, bagaimana sholat sunat untuk terus dilakukan, ditunaikan, walaupun agak sedikit riweuh gitu, sedikit rusuh gitu, sekali-kali sholat sunat jangan sampai ditinggalkan. Sholat sebagai penutup kehidupan. Jadi sebagai penutup kehidupan, perkara terakhir yang hilang dari manusia adalah sholat. Orang ya akan selamat atau tidak sangat tergantung pada akhir ibadah sholatnya. Jadi ukuran sholat itu luar biasa, akan menentukan ke depan bahagia, sengsara, ya itulah sholat. Makanya sholat, ibu-ibu, ya bapak-bapak, sing sering ngawartosan barudak sholat. Kenapa? Karena saya rasakan dulu ya, menuju budak gitu. Jadi orang tua nanya, sholat belum? Gitu. Mengatakan sudah, can katingali sholatnya. Padahal kita mah ingin memperhatikan benerkah sholatnya anak itu. Ya. Sampai kata orang tua, mual diberi jajan, muntah sholat. Sampai kayak gitu. Mual dipasihan jajan, muntah sholat. Jadi di situ ada kemauan bagi anak-anak, sholat anak-anak dengan uang 10.000 itu tidak masalah. Latihan sebagai pendidikan pembiasaan, pada ujungnya nanti mereka akan hideng sendiri, akan mau sendiri. Bahkan saya pernah merhatikan cucu yang masih kecil lapor, nih mau sholat nih, maksudnya 10.000 gitu ya. Nggak apa-apa, 1 kali 2 kali sebagai latihan untuk pembiasaan.
ujungnya mereka akan sholat dengan sendirinya. Nah, jadi ini sholat, dan sholat itu lebih bagus ala waktiha, pada waktunya. Dan dari waktu yang disiapkan sholat itu fi awali waktiha, lebih bagus di awal waktu. Di sholat jangan di nanti-nanti, misalnya sholat subuh ya, mulai jam 4 tadi, jam 4.35 atau 37, waktunya sampai keluar matahari. Nah, jangan sekali-kali sholat menunggu matahari keluar. Nanti kalau sudah keluar mataharinya, sholat subuh, hilang waktunya. Walaupun dia sholat dengan melakukan dan waktunya tahu, sholat itu menjadi kurang sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali bagi yang kesiangan, bagi yang ketiduran. Misalnya ketiduran, sholat tidur jam 1 malam, bablas bangun jam 7 pagi, sholat subuh kumaha, begitu bangun langsung sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Karena kesiangan, boleh kesiangan mah. Tapi kade adzan berkumandang terus ya, mendengarkan azan bari reup-reupan dina bantal, akhirnya dug we sare, eta mah lebet kalma termasuk orang yang tidak beruntung. Kemudian juga wasiat Rasulullah SAW di akhir hayatnya ini, di akhir hayat Rasul, pada saat akhir hayat Rasulullah SAW, beliau berpesan agar umatnya jangan sampai meninggalkan sholat. Coba itu. Jadi hampir wafat Rasul itu amanat pesan untuk umatnya. Bukan untuk yang lain-lain, untuk umatnya. Karena umat yang diharapkan oleh Rasul itu adalah umat yang selamat. Gitu ya. Umat itu selamat. Nah, salah satu kunci selamat itu sholat. Nah, pada waktu akhir, menjelang akhir hayatnya Rasulullah SAW itu mengatakan, jangan lupa sholat, jangan tinggalkan sholat. Masya Allah. Sayangnya Rasul kepada umatnya di akhir penghujung kehidupannya yang diamanatkan, yang diingatkan umatnya sholat. Mengapa? Karena sudah mengerti, sudah memahami bagaimana untungnya orang yang salat, bagaimana ruginya orang yang tidak sholat. Mantakas sholat al-khomsi amdan muta'amidan pajaja'uhum jahannam kholidan fiha. Nah, dulu di kampung itu ada nadoman ya, tapi itu kan diambil dari ajaran Islam itu. Jadi mantarokas sholat al-khomsi amdan muta'amidan pajaja'uhum jahannam kholidan fiha. Sahaja manu tinggal sholat 5 waktu bari sengaja, maka dibalas dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dalik. Makanya ini sholat yang rajin, bahkan sering ada stiker sholatlah sebelum disolatkan. Waduh, ada mobil ya, di belakangnya ada stiker sholatlah sebelum disolatkan. Itu bagus itu. Ada di truk, ada di bis, ada di mobil kecil, itu ada peringatan-peringatan. Mengapa? Maka sholatlah sebelum disolatkan. Kalau ceritanya disolatkan, artinya sholat yang dilakukan setelah kita tidak bernapas lagi. Setelah kita wafat, disolatkan oleh handai tolan, disolatkan oleh keluarga, disolatkan oleh semua yang mengetahui kita wafat. Subhanallah. Maka sholatlah sebelum disolatkan. Dan sholat yang paling tepat, yang paling bagus, yang paling utama di awal waktu. Makanya di setiap masjid ada peringat, itu ada ngaji rutin, mengingat tiba, maka segeralah ke air, segeralah air wudhu, ambil air wudhu, yang sedang nonton berhenti nontonnya, yang sedang makan selesaikan makannya, yang hampir makan bisa dipending tidak atau makan dulu, silahkan, bebas mencari waktu yang lebih leluasa, jangan sampai hidangan sudah disiapkan, makanan sudah disiapkan, waktu sholat sudah tiba, ya, kemudian akan makan dulukah, akan sholat dulukah? Silahkan, mana yang lebih khusyuk, mungkin makan dulu ya. Kalau memang sholatnya di rumah, karena antara meja makan dengan tempat sholat mungkin tidak terlalu jauh banget, maka mengambil makan itu bisa jadi mereka lakukan lebih awal baru sholat.
Ya itulah pilihan-pilihan di dalam menunaikan ibadah sholat. Tapi yang paling pertama tadi hadis mengatakan di awali waktiha. Kemudian juga jangan sampai meremehkan sholat nih, meremehkan sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan man doyyuha fahuwa aneh hadisnya kurang jelas. Jadi kurang jelas hurufnya ini. Jadi artinya barang siapa yang berani gitu ya, yang berani meremehkan sholat, maka dia dengan yang lainnya akan lebih berani meremehkannya. Tuh, gitu. Kalau orang sudah meremehkan sholat, nanti meremehkan pekerjaan, meremehkan kewajiban, meremehkan yang lain-lainnya. Kalau sudah meremehkan sholat yang wajib, meremehkan sholat yang sunat, meremehkan amal soleh, meremehkan untuk berbuat yang dicontohkan Rasul, gara-gara meremehkan sholat. Sholat itu harus siap, harus ready, kata orang muda begitu. Ready itu siap segala-galanya gitu. Jangan sambil ngantuk, sambil helai, waduh, sambil rukunya nurutan sekali-kali. Nah ini bisa-bisa termasuk kepada yang meremehkan. Ya. Maka barang siapa yang berani-berani meremehkan sholat, ini kata Umar, maka dia dengan yang lainnya akan lebih berani meremehkannya lagi. Jadi ini tolak ukurnya di situ. Subhanallah, makanya sholat ini menjadi lebih utama. Kemudian selanjutnya Imam Ahmad radhiyallahu an juga mengatakan hal yang serupa, yakni seorang yang meremehkan perkara sholat berarti telah meremehkan agama. Lebih tegas lagi. Kalau orang yang ngalalawarakan sholat, sarwaji ngalalawarakan agama. Makanya sholat itu subhanallah ya. Lihat di rumah-rumah itu sajadahnya ada, mukenanya ada, kemudian tempat sholatnya ada, bahkan ada musola di rumah ya subhanallah ya. Itu semuanya disiapkan itu. Disiapkan. Mengapa ingin sholat? Sebagaimana sholat yang dicontohkan, dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, subhanallah. Sholat. Ingat ya, kalau kita mau pergi ke tempat yang jauh, awali dengan sholat, tentukan kita sholat wajib akan di mana, misalnya akan pergi ke Jakarta, hitung jamnya, sebelum berangkat sholat dulu, nanti sholat duhur akan di mana, sekaligus jamak dan qashar. Ini orang sudah hidupnya tidak bisa melepaskan dari amalan sholat. Di sholat itu sudah menjadi kebutuhan. Kalau enggak sholat itu ada hal-hal yang tidak membuat hatinya menjadi tenang, membuat hatinya menjadi tidak mendapatkan kebahagiaan. Ini sholat. Makanya sholat jangan lupa, sholat jangan lupa. Imam Muhammad mengatakan bahwa setiap orang yang meremehkan perkara sholat berarti telah meremehkan agamanya. Jadi ini keislamannya itu dipertanyakan. Orang Muslim yang KTP-nya itu di situ Islam gitu ya, tapi sholatnya jarang dilakukan, itu di situ dipertanyakan keislamannya. Bahkan dalam hadis lain dikatakan yang membedakan Muslim dan non Muslim hanya karena dengan sholatnya. Di Islam mesti sholat. Gitu. Kalau ada orang yang tidak sholat, padahal dia Islam, itu Islam yang tidak sholat, yang diragukan tentang keislamannya. Kemudian juga dikatakan, di sini mungkin sesungguhnya memiliki bagian dalam Islam sebanding dengan penjagaannya terhadap sholat 5 waktu. Ini. Sesungguhnya yang dikatakan semangat dalam Islam adalah orang yang betul-betul memperhatikan sholat 5 waktu, kenalilah dirimu, wahai hamba Allah, waspadalah, janganlah engkau menemui Allah, sedangkan engkau tidak memiliki bagian dalam Islam, kadar Islam dalam hatimu, sesuai dengan kadar sholat dalam hatimu. Jadi, kadar sholat, nilai sholat, harga sholat itu terserah terhadap hatinya seseorang ketika sholat. Makanya sholat itu pakaian yang paling bersih lah, yang paling bersih, yang paling rapi gitu ya. Kelihatan mau sholat gitu. Jangan kelihatan seperti mau ke lapang ini, seperti mau ke lapang. Pakai misalnya training setengah di kosong saya. Pada kemana Pak? Pada sholat. Asa kirang pantas
Salat menit lagi, Pak. ngawang yang bukan pada waktunya. Kenapa? Jadi luar biasa tentang sholat, 4 makanya menit lagi. 4 menit lagi. Ya. Menekankan sholat. Berapa? Berapa menit lagi? 4, Pak. 4 menit lagi. Nah, jadi itu sholat ya. Jadi kadar sholat itu dapat menentukan, mampu menjadi tolok ukur semua amal. Kalau orang sudah sholat, Pak, maka dalam Al-Quran katakan, aqimus sholah wa atuz zakah. Ya. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Orang yang sudah sholat, zakatnya itu gampang. Tapi kalau orang yang sholatnya kurang mantap, masalah zakat itu hese, sulit gitu ya. Mengapa? Ya karena memang sholatnya nggak beres gitu. Kalau kita kekek, beres, cepat dalam app yang lain. Itulah bahagia tentang sholat dan para jamaah tadarus yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu. Mungkin hari yang sedang tidur di rumah sakit, yang sedang sakit, yang akan dioperasi, yang sedang tidak bisa leluasa karena terganggu kesehatannya, atau yang hadir mungkin kurang sehat, mari kita doakan semoga yang sakit disembuhkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya dalam hadis dikatakan igtanim homsan qabla homsin. Qabla homsin. Ya, igtanim homsan qabla homsin, jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5. Nah, jadi selalu tadarus, dan sekarang tadarus ini juz 28, subhanallah. Tidak terasa kita sudah membaca 28 juz. Sebentar lagi 30 juz masing-masing merasa tamat, 30 juz insya Allah. Nanti kalau mungkin hari apa kita khotam bersama, khotam akbar, waduh khotam akbar ya. Di semua khotam di bulan Syawal, karena sekarang sudah tanggal 28/9 nih, bulan Syawal sudah mepet ini. Dan saya lihat begitu juz yang kita baca sudah juz 28. Artinya sudah 28 juz yang kita baca masing-masing. Yang mungkin di juz yang tadarus di lemur gitu ya, yang sudah berkali-kali terus hatam Al-Quran, maka ikuti nanti hatam bersama. Yang rombongan dari lemur ikut hatam bersama dengan langsung bertemu lewat Zoom bersama-sama, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan sholihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun